Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sala Angelita, NIM 232105010061 dari Perbankan Syariah 3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Mulai dari pengertian, dasar hukum, karakteristik, siapa subjek dan objeknya, bagaimana menghitungnya, hingga faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Pembahasannya ini akan urut sehingga teman-teman yang belum paham mengenai PPN pun bisa mengikutinya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai apa itu PPN. PPN ini merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dipungut bertingkat atau multi-stage, tetapi tidak menimbulkan pajak berganda karena bersifat non-kumulatif, artinya pajak masukan dapat dikreditkan. PPN juga merupakan pajak tidak langsung, karena yang menanggung konsumen tetapi yang menyetor itu perusahaan. Berikutnya yakni dasar hukum dan perkembangan undang-undang. PPN ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, lalu diperbarui beberapa kali. Yang pertama itu pada tahun 1994, yang kedua itu tahun 2000, yang ketiga tahun 2009, dan yang keempat 2020 yakni Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kelima itu tahun 2021 yakni Undang-Undang HPP. Dasar hukum PPN saat ini sering disebut Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Nah, apa itu nilai tambah? Nilai tambah ini muncul ketika barang atau jasa diproses, didistribusikan, atau ditambah faktor produksi. Semua biaya seperti upah, sewa, bunga, keuntungan menjadi bagian dari nilai tambah, dan nilai tambah inilah yang dikenai PPN. Subjek PPN itu ada 4. Yang pertama, pengusaha, orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, menghasilkan, mengimpor, mengekspor, memperdagangkan, atau menyediakan jasa. Yang kedua, pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, ini adalah pengusaha yang menyerahkan BKP, JKP terutang PPN. Yang ketiga, yakni pengusaha kecil. Pengusaha dengan omset lebih besar dari 48 miliar per tahun itu tidak wajib PKP, tetapi boleh memilih jadi PKP. Dan yang keempat itu kapan pengusaha wajib lapor jadi PKP? Nah, saat omset lebih kecil dari 4,8 miliar, maksimal akhir tahun buku, ada aturan grace period pada PMK 164 tahun 2023 yang memberi waktu pengusaha untuk memilih kapan mulai wajib memungut PPN. Materi selanjutnya itu objek PPN. Untuk objek PPN itu dikenai atas 1. Penyerahan BKP dalam negeri, yang kedua impor BKP, yang ketiga penyerahan JKP dalam negeri, yang keempat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, yang kelima pemanfaatan JKP dari luar negeri, yang keenam ekspor BKP berwujud yakni tarifnya 0%, yang ketujuh ekspor BKP tidak berwujud, yang kedelapan ekspor JKP. Untuk penyerahan yang juga dianggap penyerahan BKP ini konsinyasi dulu dan sekarang sudah dihapus, sewa beli atau leasing dengan hak opsi, penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan kepada makelar atau juru lelang,
dan pembubaran perusahaan atau persediaan dianggap diserahkan. Selanjutnya penyerahan khusus. Nah, penyerahan khusus ini yang pertama kegiatan membangun sendiri atau KMS. Nah, apa itu KMS? KMS ini merupakan kegiatan membangun bangunan untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual, bukan untuk disewakan, dan bukan kegiatan usaha developer. Syarat bangunan disebut KMS ini, KMS hanya dikenakan PPN jika bangunan memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu bangunan permanen. Struktur harus menggunakan bahan permanen seperti beton, bata, baja, kayu tetap. Artinya bukan bangunan semi permanen. Yang kedua itu luas bangunan minimal 200 meter persegi. Kalau lebih dari 200 meter persegi, itu artinya tidak dikenakan KMS. Yang ketiga, dibangun tidak dalam kegiatan usaha. Nah, jika developer ini jika kamu developer, nah itu tidak masuk KMS, tapi masuk PPN jual beli bangunan. Yang keempat, ini hasilnya digunakan sendiri atau untuk pihak lain. Misalnya seperti rumah untuk ditempati sendiri, rumah untuk ditempati orang tua, ruko yang dipakai sendiri, itu masih dihitung sebagai KMS. Dasar perhitungan KMS-nya itu yakni PPN KMS sama dengan 20% dikali tarif PPN dikali total biaya bangunan tanpa tanah. Kenapa 20%? Ini karena pemerintah itu menganggap nilai tambah dalam membangun sendiri diperkirakan 20% dari total biaya bangunan. Tarif PPN saat ini tuh 11%. Jadi, PPN KMS itu sama dengan 20% dikali 11% dikali biaya bangunan. Nah, yang kedua, penyerahan aktiva yang tidak untuk dijual atau 16D. Nah, apa maksudnya aktiva yang tidak untuk dijual? Nah, aktiva ini barang milik perusahaan. Yang dimaksud aktiva yang tidak untuk dijual adalah barang yang awalnya dibeli bukan untuk dijual, tetapi untuk dipakai operasi. Contohnya, meja kantor, komputer karyawan, mobil kantor, mesin produksi, AC kantor, dan lain-lain. Saat pertama kali dibeli, itu bukan untuk dijual. Makanya, disebut aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan. Nah, kapan dikenakan PPN? PPN dikenakan saat aktiva tersebut diserahkan atau dijual atau dipindah tangankan oleh PKP. Contoh, perusahaan menjual mobil kantor lama, perusahaan menjual mesin pabrik, perusahaan menjual rak gudang yang sudah tidak dipakai, perusahaan bubar, aktiva yang tersisa dianggap diserahkan. Intinya, semua aset yang dipakai sendiri itu saat dijual kembali sama dengan kena PPN. Untuk materi selanjutnya itu non-BKP dan non-JKP. Nah, beberapa barang atau jasa tidak dikenai PPN, misalnya uang, emas batangan atau cadangan devisa, makanan dan minuman di restoran, karena kena pajak daerah. Jasa keagamaan, kesenian, hiburan, perhotelan, parkir pemerintah, dan beberapa lain sesuai Undang-Undang HPP. Berikutnya yakni tarif PPN. Tarif umum sejak 2022 itu 11%. Akan dinaikkan ke 12% paling lambat 2025. Ekspor itu tarifnya 0%. Ada skema besaran tertentu, misalnya mobil bekas, yakni tarifnya 1,1%. Berikutnya yakni DPP atau dasar pengenaan pajak. Rumus DPP ini harga jual pengganti nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain-lain. Nilai lain contohnya
pemakaian sendiri, pembelian cuma-cuma, antar cabang, aktivitas film dan produk tembakau dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya itu yakni saat terutang PPN. PPN ini menganut basis akrual sehingga terutang saat penyerahan BKP atau JKP, pembayaran diterima lebih dahulu, pemanfaatan jasa luar negeri dimulai, impor, ekspor, dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu tempat terutang PPN. Ini untuk PKP itu tempat usaha atau tinggal. Nah, untuk impor itu tempat barang masuk atau bea cukai. Pemanfaatan JKP atau BKPTB luar negeri itu tempat tinggal penerima jasa. Yang berikutnya itu faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan harus dibuat saat yang pertama itu saat penyerahan, yang kedua pembayaran di muka, yang ketiga pembayaran termin, yang keempat ekspor. Ada faktur gabungan, faktur pedagang eceran, dan dokumentasi tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. Faktur harus lengkap. Salah pajak masuk tidak bisa dikreditkan. Yang berikutnya yakni pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan atau PM ini sama dengan PPN saat membeli, dan pajak keluaran atau PK itu PPN saat menjual. PM boleh dikreditkan jika ada faktur pajak sah dan berhubungan dengan keuangan usaha dan juga dalam jangka waktu 3 masa pajak. Jika PM lebih kecil dari PK, maka lebih bayar bisa kompensasi atau restitusi atau dengan syarat tertentu. Berikutnya itu restitusi dan PKP berisiko rendah. Restitusi dapat dipercepat jika termasuk dalam kategori WP kriteria tertentu, WP persyaratan tertentu LB lebih dari 5 miliar, dan PKP berisiko rendah. Untuk selanjutnya yakni PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Untuk PPNBM ini adalah pungutan tambahan atas barang mewah. Tujuannya itu untuk keseimbangan beban, pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan UMKM, penerimaan negara, tarifnya itu 10% sampai 200%. Ekspornya itu 0%. Untuk objek utamanya itu kendaraan bermotor, hunian mewah, pesawat pribadi, dan barang yang sangat mewah lainnya. Untuk penyetoran dan pelaporan PPN-nya ini, PPN disetor maksimal akhir bulan berikutnya. SPT masa PPN juga disampaikan akhir bulan berikutnya. Jenis SPT itu ada SPT 1111 dan SPT 1111DM dan SPT 1107 PUT. Untuk instansi itu SPT unifikasi. Nah, untuk SPT formulir 111 itu SPT masa PPN standar untuk PKP dengan transaksi reguler. Yang kedua itu formulir 1111DM atau DIMET pengusaha perdagangan eceran, itu untuk PKP perdagangan eceran yang menggunakan DPP nilai lain. Untuk yang ketiga itu SPT unifikasi, yakni dipakai instansi pemerintah dan bendahara. Jadi itulah rangkuman lengkap mengenai PPN atau pajak penambahan nilai, mulai dari konsep, subjek objek, tarif, faktur pajak, hingga pengkreditan
Dengan memahami alurnya, kita bisa mengerti bagaimana PPN itu bekerja dalam transaksi sehari-hari maupun dalam berbisnis. Tujuan negara mengatur penyetoran dan pelaporan bulanan. Pengaturan bahwa PPN harus disetor dan dilaporkan setiap bulan, bukan per tahun, bukan per semester, bukan per kuartal, jadi memiliki alasan kuat baik dari sisi penerimaan negara, pengawasan maupun stabilitas ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bahwa penerimaan pajak ini berjalan stabil setiap bulan. PPN adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara, sekitar 40% penerimaan pajak nasional. Jika penyetoran dilakukan bulanan, maka negara menerima dana rutin setiap bulan. Anggaran pemerintahan dapat dijalankan tanpa gangguan. Pemerintah dapat membiayai layanan publik secara konsisten seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, semua PKP memungut PPN dengan benar. Bayangkan kalau pelaporan dilakukan setahun sekali. Perusahaan akan bisa menunda pembayaran, akumulasi pajak menjadi sangat besar di akhir tahun, resiko gagal bayar tinggi, pemerintah sulit menagih, dan sebagainya. Dengan sistem bulanan, kewajiban pajak menjadi kecil dan lebih mudah dicicil. Untuk peredaran faktur pajak dan dapat diawasi. Salah satu risiko terbesar dalam sistem PPN adalah faktur pajak fiktif atau rekayasa transaksi. Dengan pelaporan bulanan, DJP bisa memantau faktur keluaran versus faktur masukan setiap bulan. Sistem e-faktur langsung meng-cross-check data antar perusahaan. Penyimpangan cepat terdeteksi, misalnya PKP meminta kredit PM fiktif. Yang keempat, ini mengurangi faktur fiktif dan penggelapan pajak. Pemerintah perlu memonitor kondisi ekonomi secara cepat. Data pelaporan bulanan PPN membantu pemerintah melihat tingkat konsumsi masyarakat, memantau tren sektor usaha apa yang naik atau turun, dan menilai dampak kebijakan fiskal serta menentukan strategi pemulihan ekonomi. Untuk data saat ini penting, terutama saat krisis, saat inflasi meningkat, saat pandemi, saat harga barang naik drastis. Contoh alur lengkap penyetoran dan pelaporan atau misalnya transaksi bulan September. Nah, langkah PKP. Yang pertama itu hitung PK dan PM. PK ini kan pajak keluaran dan PM ini pajak masukan. Nah, pajak keluarannya itu ada 40 juta, sedangkan PM-nya itu 15 juta. Selisihnya 25 juta. Nah, yang kedua itu store PPN. Deadline-nya itu 15 Oktober. Bayar 25 juta, jadi dapat NTPN. Nah, yang ketiga input semua transaksi di e-faktur. Faktur keluaran, faktur masukan, rektur, dokumen pengganti faktur, NTP penyetoran. Dan yang keempat itu generate SPT masa PPN melalui e-faktur. Yang kelima itu upload SPT. Deadline tanggal 31 Oktober. Dan yang terakhir itu selesai dan akan mendapatkan BPE. Ini bukti legal bahwa PKP telah melapor bulan tersebut.